3 tahun, saya tak menyentuh istri saya. Itu pengakuan Pak Slamet, 71 tahun, dari Pekalongan. Bukan karena dia tidak mencintai istrinya, bukan karena mereka bertengkar, tapi karena tubuhnya sudah tidak mampu, ereksinya hilang, gairahnya mati perlahan. Dan Anda tahu apa yang menyakitkan? Bukan penyakit, bukan hormon, tapi karena kacang yang dimakan setiap hari. Kacang yang katanya sehat, ternyata perlahan merusak kejantanan, sirkulasi, bahkan harga dirinya sebagai pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, khususnya para pria usia 60 tahun ke atas. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat jarang dibicarakan, tapi justru menyentuh titik paling sensitif dalam hidup pria. Keperkasaan yang perlahan memudar, bukan karena usia, tapi karena makanan kecil yang kelihatannya sepele. Dan bukan cuma soal makanan, tapi soal harga diri, soal kemampuan kita untuk tetap mencintai pasangan sepenuh hati dan sepenuh tubuh. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu menyimak sebuah percakapan jujur, mungkin agak menohok, tapi saya yakin akan sangat berguna, karena saya tidak sendirian. Lewat sambungan telepon podcast, kita akan mendengar suara dari seorang pria tangguh yang berani bercerita jujur dari hatinya. Lewat sambungan podcast hari ini, saya berbicara dengan Pak Slamet, usia 69 tahun, dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dulu, Pak Slamet dikenal sebagai pria aktif dan penuh semangat. Tapi selama beberapa tahun terakhir, tubuhnya mulai bicara lain. Dan hari ini, beliau bersedia berbagi pengalaman tentang bagaimana beberapa jenis kacang yang sering dimakan justru mempercepat penurunan kejantanan. Dan bagaimana beliau membalikkan keadaan secara alami. Pak Slamet, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Dok. Lebih baik dari tahun lalu. Dan itu karena saya mulai tahu apa yang harus saya hentikan dan apa yang harus saya makan. Itu dia. Dan semoga setelah mendengar cerita Pak Slamet, makin banyak pria Indonesia yang sadar bahwa menjaga kejantanannya tidak harus lewat pil, tapi bisa dimulai dari kacang yang kita pilih setiap hari. Pak Slamet, dulu waktu masih kerja, tiap sore suka ngemil kacang tanah. Katanya sehat, alami, bahkan bagus buat jantung. Tapi sekarang, di usia 69, beliau mulai merasa mudah lelah, gairah menurun, dan ereksi tak sekuat dulu. Saya tanya, Pak, sehari makan kacang berapa banyak? Beliau jawab, paling segenggam, tapi tiap hari, Dok. Dan disitulah masalahnya. Kacang tanah, meskipun tampak sederhana, bisa jadi pengikis kejantanan pria secara diam-diam. Kenapa? Karena kacang ini rentan terkontaminasi aflatoksin, racun dari jamur yang menyerang fungsi hati. Hati yang rusak pelan-pelan, dia hormon pria terganggu. Testosteron menurun, gairah ikut lenyap. Bukan cuma itu, kacang tanah juga tinggi omega 6. Kalau tidak diimbangi dengan omega 3, ini bisa memicu peradangan pembuluh darah, termasuk pembuluh ke organ vital. Akibatnya, aliran darah ke penis jadi terganggu. Ereksi lemah, tidak bertahan lama, atau bahkan hilang meski masih ada hasrat. Dan jika Bapak sedang minum obat pengencer darah, vitamin K dalam kacang tanah bisa mengacaukan efeknya. Bisa berisiko perdarahan atau sebaliknya, pembekuan darah tak terkendali. Dan jangan salah, selai kacang di pasaran, mayoritas sudah dicampur gula tinggi, garam, dan minyak trans. Kombinasi ini mematikan untuk pembuluh darah kecil di sekitar penis. Jadi, jika Bapak pernah bertanya dalam hati, kenapa saya tidak lagi sekuat dulu, padahal saya merasa sehat? Coba lihat kembali camilan harian Bapak. Bisa jadi jawabannya tersembunyi dalam satu genggam kacang tanah yang tampak tidak berbahaya itu. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kacang kedua, yang tampak mewah, gurih, dan sering dianggap snack sehat untuk orang berkelas. Tapi siapa sangka, kacang ini diam-diam mencuri kekuatan tulang dan memudarkan kejantanan pria. Saya bicara tentang kacang mete, si pencuri kalsium. Pak Bambang, 70 tahun, pensiunan notaris dari Yogyakarta, datang ke saya dengan keluhan aneh. Dok, saya masih ingin dekat dengan istri, tapi badan cepat lelah, kaki terasa goyah, dan punggung nyeri tiap kali mencoba berhubungan.
Ternyata tiap hari beliau ngemil kacang mete sebagai camilan. Katanya mahal, lembut, menyehatkan. Tapi faktanya, kacang mete mengandung oksalat tinggi. Senyawa ini mengikat kalsium dalam usus, membuat tubuh Bapak tidak bisa menyerap kalsium dengan baik. Apa akibatnya? Tulang panggul, pinggang, dan punggung bawah melemah. Postur tubuh tidak stabil saat berhubungan. Cepat lelah dan sulit menopang gerakan. Dan itu baru awalnya. Kacang mete juga tinggi karbohidrat. Saat dimakan, kadar gula darah bisa naik cepat. Tubuh mengeluarkan insulin berlebih, hormon testosteron perlahan turun. Hasilnya, gairah menurun, ereksi melemah. Perasaan jadi tidak fokus, tidak percaya diri, belum selesai. Kacang mete bisa memicu batu ginjal, karena oksalat yang tidak terbuang bisa mengendap di ginjal. Ginjal yang melemah, hormon terganggu, libido makin turun. Dan satu hal kecil tapi penting, bentuknya yang licin dan melengkung. Bagi pria lansia yang gigi sudah lemah atau kesulitan menelan, meningkatkan risiko tersedak. Jadi Bapak Ibu, kacang mete memang enak, tapi bisa mencuri kekuatan dari dalam tubuh, pelan-pelan, tanpa kita sadari. Kalau Bapak sering merasa goyah saat ingin dekat dengan pasangan, jangan buru-buru salahkan usia. Coba cek, apakah ada kacang mete di stoples meja ruang tamu. Sekarang kita masuk ke kacang ketiga yang diam-diam bisa jadi musuh dalam tubuh pria usia lanjut. Kacang pinus, kelihatannya kecil, elegan, sering dipakai di atas salad atau pasta. Tapi bahayanya tidak sekecil bentuknya. Wah, saya sering makan itu, Dok. Katanya bagus buat jantung. Itulah salah kaprah yang sering terjadi, Pak. Kacang pinus bisa mengganggu kerja lebih dari 60% jenis obat yang biasa dikonsumsi lansia. Misalnya, obat tekanan darah, kolesterol, obat penenang, bahkan obat ereksi. Dampaknya, tekanan darah bisa mendadak melonjak, obat ereksi tidak bereaksi. Maksimal risiko stroke atau pembekuan darah meningkat. Saya minum obat kolesterol tiap malam. Berarti berbahaya ya, Dok? Betul sekali. Dan itu baru satu sisi bahaya. Kacang pinus juga bisa menyebabkan pine mouth syndrome, efek aneh di mana rasa pahit logam muncul di mulut selama berhari-hari. Akibatnya, nafsu makan hilang, tubuh jadi lemas massa, otot menyusut, gairah seksual ikut padam. Kadang saya memang kehilangan selera makan. Pikir saya cuma capek, biasa. Bisa jadi karena efek pine mouth itu. Pak, belum selesai. Kacang pinus juga sangat mudah teroksidasi. Saat itu terjadi, ia menghasilkan radikal bebas yang merusak otak dan sendi. Hasilnya, daya ingat menurun, refleks jadi lambat, sendi terasa nyeri, ragu-ragu saat ingin mulai keintiman. Saya kira saya mulai pikun. Ternyata bisa karena camilan. Dan satu lagi yang sering dilupakan, risiko tersedak. Kacang pinus kecil, licin, dan bisa tersangkut di tenggorokan. Sangat berbahaya bagi pria lansia dengan mulut kering atau gigi tidak lengkap. Risikonya, sulit bernapas, serangan jantung mendadak, hilang kesadaran. Nah, saya pikir kecil itu aman. Ternyata justru bahaya besar ya. Betul, Pak Slamet. Justru bahaya yang diam-diam seperti inilah yang sering diremehkan. Jadi, untuk Bapak Ibu yang menonton, kalau masih menyimpan kacang pinus di rumah, saatnya dipikir ulang. Karena kekuatan pria bisa perlahan memudar, bukan karena usia, tapi karena satu genggam kecil yang kita anggap sepele. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menyenangkan. Pak Slamet, setelah tahu mana yang harus dihindari, sekarang saatnya kita bahas 3 kacang penyelamat. Kacang yang bisa membantu pria usia 60-70 tetap kuat, percaya diri, dan sehat secara alami. Yang pertama adalah kacang almond. Kecil, gurih, dan penuh manfaat tersembunyi untuk vitalitas pria. Alasan pertama, kacang almond menguatkan tulang panggul. Di usia lanjut, tulang panggul dan punggung bawah cenderung melemah. Almond mengandung kalsium dan magnesium alami yang membantu menjaga kepadatan tulang, mencegah rasa goyah saat berdiri, dan menopang posisi saat keintiman. Alasan kedua, almond membantu mempertahankan massa otot. Banyak pria lansia kehilangan kekuatan otot tanpa sadar. Almond kaya akan protein nabati dan lemak sehat yang membantu memperbaiki jaringan otot, meningkatkan tenaga dan ketahanan.
Alasan ketiga, almond membantu melancarkan sirkulasi darah yang sangat penting untuk ereksi alami. Lemak tak jenuh tunggal dalam almond menurunkan kolesterol jahat, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan membuat pembuluh darah tetap lentur. Hasilnya, aliran darah ke organ vital pun lebih lancar. Alasan keempat, almond juga membantu menjaga fungsi otak dan daya ingat berkat kandungan vitamin E dan antioksidan alami. Ini penting agar gairah dan reaksi tetap terjaga saat bersama pasangan, walau usia terus bertambah. Alasan kelima, almond menjaga pencernaan tetap lancar. Dengan kandungan seratnya, almond membantu mengurangi rasa kembung, memperlancar BAB, dan membuat tubuh terasa lebih ringan serta nyaman saat beraktivitas, termasuk saat ingin dekat dengan pasangan. Jadi, 1 genggam almond tanpa garam setiap hari, Pak, bisa menjadi bentuk dukungan alami untuk menjaga kejantanannya tetap menyala tanpa harus bergantung pada obat. Wah, mulai besok saya beli almond, Dok. Tapi jangan yang asin ya. Tepat sekali, pilih almond mentah atau panggang tanpa garam. Konsumsi rutin tidak perlu banyak dan rasakan sendiri manfaatnya. Almond bukan hanya camilan, tapi senjata alami untuk menjaga kehormatan pria lansia. Kacang penyelamat yang kedua adalah kacang kenari atau walnut. Bentuknya seperti otak dan manfaatnya pun luar biasa untuk fungsi otak, sirkulasi darah, dan gairah pria. Pertama, kacang kenari memperkuat daya ingat dan kecepatan berpikir. Banyak pria usia 60-70 mulai merasa pelupa, sulit fokus, atau kehilangan semangat ketika ingin dekat dengan pasangan. Kacang kenari kaya akan omega-3 nabati dan polifenol, 2 zat penting yang memperkuat sambungan antar sel otak dan menjaga kestabilan sinyal dari otak ke tubuh, termasuk ke organ vital. Dengan otak yang responsif, gairah dan reaksi juga tetap hidup. Kedua, kenari membantu memperkuat ereksi alami. Kenari mengandung arginin, yaitu asam amino yang membantu tubuh memproduksi nitric oxide, zat yang melebarkan pembuluh darah dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke penis. Semakin lancar aliran darah, semakin mudah dan stabil ereksi terjadi secara alami. Ketiga, kenari membantu tidur lebih nyenyak. Bapak-bapak yang sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa lemas di pagi hari, bisa mendapat manfaat dari kenari yang mengandung melatonin alami. Tidur yang cukup membantu menyeimbangkan hormon pria, meningkatkan tenaga, dan menjaga kestabilan emosi. Semua itu berdampak besar pada keintiman. Keempat, kenari membantu menjaga keseimbangan tubuh dan koordinasi gerakan. Di usia lanjut, koordinasi sering melambat, dan itu bisa membuat bapak gugup atau tidak nyaman saat ingin dekat dengan pasangan. Kenari memperbaiki sirkulasi darah ke otot dan sistem saraf pusat, membantu gerakan jadi lebih terkontrol dan percaya diri. Berarti kalau saya sering grogi atau pikiran kabur, bisa jadi karena kurang kenari ya, Dok? Tepat sekali, Pak Slamet. Pikiran yang jernih dan tubuh yang seimbang akan membuat momen bersama pasangan terasa lebih hangat dan menyenangkan. Cukup konsumsi 5-7 butir kenari setiap hari, tanpa garam, dan lihat sendiri perubahannya dalam beberapa minggu. Walnut kecil, tapi kekuatannya besar untuk pria lansia. Kacang penyelamat yang ketiga adalah pistachio. Kecil, berwarna hijau cerah, tapi manfaatnya luar biasa untuk tekanan darah, aliran darah ke organ vital, dan kestabilan emosi pria usia lanjut. Pertama, pistachio membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Banyak pria di usia 60-70 mengalami tekanan darah tinggi yang menyempitkan pembuluh darah, termasuk ke penis. Pistachio mengandung kalium alami yang membantu menetralkan efek natrium dan menurunkan tekanan darah. Ketika tekanan darah stabil, aliran darah ke penis pun menjadi lebih lancar dan ereksi jadi lebih kuat serta bertahan lebih lama tanpa obat. Kedua, pistachio memperlancar sirkulasi, kunci utama kejantanan pria. Seperti kacang kenari, pistachio juga mengandung arginin yang membantu produksi nitric oxide, NO. NO memperlebar pembuluh darah dan mendukung aliran darah ke organ vital secara alami. Bapak tak perlu bergantung pada pil. Cukup 1 genggam pistachio setiap hari bisa bantu menjaga kemampuan pria tetap optimal. Ketiga,
pistachio menjaga penglihatan tetap tajam saat berintim. Pria lansia sering mengeluh penglihatan mulai kabur, terutama di malam hari. Pistachio mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan yang menjaga makula mata tetap sehat. Dengan penglihatan yang tajam, Bapak bisa tetap menatap pasangan dengan penuh rasa, membangun koneksi emosional yang lebih dalam. Wah, saya baru tahu kacang kecil begini bisa bantu lihat lebih jelas juga, ya, Dok? Betul, Pak Slamet. Bukan hanya lihat lebih jelas, tapi juga merasa lebih yakin dan percaya diri saat bersama pasangan. Keempat, pistachio menstabilkan emosi dan meningkatkan rasa percaya diri. Kandungan vitamin B6 dan lemak sehat dalam pistachio membantu menyeimbangkan hormon mood seperti dopamin dan serotonin. Ini sangat penting bagi pria lansia yang sering merasa minder atau cemas karena performa menurun. Dengan pikiran yang tenang, Bapak bisa menikmati momen tanpa tekanan. Dan terakhir, pistachio membantu menjaga koordinasi tubuh dan refleks halus. Membuka pistachio, mengunyah perlahan, itu bukan cuma makan, tapi juga latihan kecil untuk koordinasi tangan, mata, dan mulut. Aktivitas sederhana ini penting untuk menjaga refleks dan kontrol motorik, termasuk saat momen keintiman. Jadi, Pak Slamet, satu genggam kecil pistachio tanpa garam setiap hari bisa membantu Bapak tetap sehat, fokus, dan percaya diri. Bukan hanya di luar rumah, tapi juga saat sedang bersama Ibu. Wah, kalau tahu begini, saya akan beli pistachio hari ini juga, Dok. Hehehe. Bapak Ibu, sebelum kita tutup video hari ini, izinkan saya menyampaikan satu catatan penting. Semua informasi dalam video ini bersifat edukatif dan bukan pengganti konsultasi langsung dengan dokter. Jika Bapak sedang menjalani pengobatan rutin, memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi, selalu konsultasikan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan pola makan, termasuk konsumsi kacang-kacangan tertentu. Setiap tubuh memiliki kebutuhan dan batasan yang berbeda. Jangan ragu untuk berbicara dengan dokter keluarga atau ahli gizi agar pilihan makanan Bapak tetap aman, sesuai kondisi kesehatan, dan memberi manfaat maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah membahas dengan jujur dan terbuka tentang 3 jenis kacang yang bisa melemahkan kesehatan pria, yaitu kacang tanah, kacang mete, dan kacang pinus. 3 kacang ini, walaupun terlihat tidak berbahaya, ternyata bisa menurunkan hormon pria, mengganggu aliran darah ke penis, merusak otot dan tulang panggul, bahkan berisiko terhadap otak dan jantung. Tapi kabar baiknya, kita juga sudah mengenal 3 jenis kacang penyelamat yang bisa menjadi sahabat sejati untuk menjaga kejantanan, kesehatan jantung, dan vitalitas pria lansia. Mulailah dari kacang almond untuk memperkuat tulang dan otot, kacang kenari, walnut untuk menjaga daya ingat dan aliran darah, dan pistachio untuk melancarkan sirkulasi serta menenangkan pikiran. Tidak perlu makan mahal, tidak perlu suplemen berisiko. Hanya 1 genggam kacang yang tepat setiap hari bisa menjadi langkah kecil dengan dampak besar bagi tubuh dan kebahagiaan Bapak di usia lanjut. Saya sendiri sekarang jadi lebih hati-hati, Dok. Dulu cuma pilih kacang karena enak atau murah. Sekarang saya tahu, pilihan kecil di meja camilan bisa menentukan apakah saya masih bisa dekat dan membahagiakan istri, atau justru makin jauh tanpa sadar. Terima kasih Pak Slamet atas kejujuran dan semangatnya hari ini. Bapak adalah contoh bahwa tidak pernah terlambat untuk mulai peduli pada tubuh sendiri dan hubungan suami istri. Dan untuk Bapak Ibu yang menyimak video ini, silakan tulis di kolom komentar. Dari 6 jenis kacang tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Apakah termasuk yang harus dihindari, atau justru sudah rutin makan kacang penyelamat? Jika video ini bermanfaat, mohon klik tombol like dan bagikan ke sahabat atau keluarga yang juga perlu tahu informasi ini. Dan tentu saja subscribe ke channel 7 Menit Menuju Sehat dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kesehatan khusus untuk Bapak Ibu usia 60 ke atas. Saya Dr. Andi pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap mencintai dengan sepenuh hati di usia emas.